Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin sekalian, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa ta'ala menakdirkan bagi kita semua sehingga kita bisa berkumpul di rumah Allah Subhanahu wa ta'ala ini. Ini adalah suatu rahmat yang besar yang Allah Subhanahu wa ta'ala karuniakan kepada kita, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala menyempatkan pada kita untuk bisa hadir di majelis ini, tentunya dengan satu tujuan, yaitu adalah dalam rangka at-tafaqquh fid din, dalam rangka memahami, mempelajari agama Allah Subhanahu wa ta'ala ini. Karena apabila kita bisa memahami agama Allah Subhanahu wa ta'ala ini, itu adalah pertanda bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menginginkan pada kita suatu kebaikan. Sebagaimana yang telah kita sering dengarkan dari setiap ta'lim, may yuridillahu bi khairan yufaqihu
fid din. Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan padanya kebaikan, maka tandanya, cirinya adalah yufaqihu fid din. Maka Allah Subhanahu wa taala akan jadikan diri kita, Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan kita bisa faqih dan bisa memahami agama Allah Subhanahu wa taala ini. Mafhumnya berarti kalau kita tidak bisa memahami agama Allah Subhanahu wa taala ini, kalau kita tidak faqih terhadap agama Allah Subhanahu wa taala ini, itu adalah pertanda bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan pada kita kebaikan. Dan alhamdulillah kita berkumpul di sini untuk tujuan tersebut. Untuk tujuan at-tafaqquh fid din. Karena tentunya kita semua memahami bahwasanya landasan daripada agama kita itu adalah al-ilmu. Jika kita ingin mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, fa alaihi bil ilmi, maka hendaklah kita mempunyai ilmunya. Karena usulnya, landasannya daripada bunyyanuddin, daripada agama kita ini, itu dibangun di atas ilmu. Bagaimana mungkin kita bisa melaksanakan dan mengamalkan ad-din ini, agama ini, dan bagaimana mungkin kita bisa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala kalau kita tidak punya ilmunya? Apa yang akan kita laksanakan? Apa yang akan kita amalkan? Apa yang akan kita lakukan sementara kita tidak punya ilmunya? Maka tentunya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada kita untuk tafaqquh fid din, untuk berilmu terlebih dahulu sebelum kita melakukan hal yang lainnya. Ya, makanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita, mewajibkan kepada kita terlebih dahulu untuk berilmu. Fa'lam annahu la ilaha illallah fastaghfir lidzambik. Allah SWT mengatakan fa'lam, ketahuilah. Bukankah ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu kepada kita untuk berilmu sebelum yang lainnya? Sebelum kita bisa mengamalkan, sebelum kita bisa beramal, maka hendaklah kita berilmu terlebih dahulu. Itu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala terdahulu kepada kita. Itu yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala pertama sekali kepada kita. Fa'lam, ketahuilah. Kita disuruh untuk apa? Mengetahui. Disuruh untuk apa? Fa'lam, untuk berilmu terlebih dahulu. Jadi usul daripada agama kita ini adalah ilmu. Semuanya kembali kepada ilmu. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam firman-Nya, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Ya, yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Allah Subhanahu wa taala mengangkat alladzina amanu minkum, orang-orang yang beriman di antara kalian. Ya.
walladzina utul ilma darajat, dan orang-orang yang utul ilma, orang-orang yang memiliki ilmu. Ya. Maka untuk mencapai derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah kita menjadikan diri kita sebagai orang-orang yang berilmu, orang yang memiliki ilmu. Sebab nanti kita akan dimintai tanggung jawab oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak. Terhadap apa? Terhadap setiap amal yang kita lakukan. Ya, apa perintahnya dari kami, kata Allah Subhanahu wa taala? Apa dalilnya dari kami atas amalan yang engkau lakukan tersebut? Apa kita akan menjawab? Apa kita akan mengatakan, oh saya melihat si fulan melakukan perbuatan tersebut, maka saya pun melakukannya. Apa demikian? Ya, saya melihat orang tersebut beramal seperti ini, maka aku pun melakukannya. Agama kita bukan dibangun di atas melihat orang lain. Namun hendaknya yang harus kita jadikan panutan dalam hal ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Makanya Allah Subhanahu wa taala bersumpah bahwasanya kita itu berada dalam kerugian kecuali siapa? Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Mafhum ini semua insyaallah kita paham, kita mengerti, kita sudah hafal ayat ini. Bahwa semua kita itu termasuk orang-orang yang merugi tanpa kecuali. Ya. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita, menyampaikan kepada kita mereka-mereka yang tidak termasuk ke dalam golongan orang-orang yang merugi tersebut. Yang pertama, illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman tentunya itu adalah orang-orang yang berilmu. Tentunya adalah orang-orang yang berilmu. Sebab orang yang tidak mungkin seorang itu bisa beriman kalau tidak punya ilmu. Apa yang akan dia imani? Ya, apa yang akan kita imani kalau kita tidak punya ilmunya? Maka beriman itu landasannya adalah ilmu. Maka pertama sekali yang harus kita lakukan sebelum yang lainnya adalah berilmu. Baru kemudian Allah Subhanahu wa taala menyampaikan yang kedua, yaitu adalah wa amilus shalihat. Orang-orang yang beramal soleh. Orang-orang yang beramal soleh, orang-orang yang mengamalkan ilmunya tersebut. Setelah dia belajar, setelah dia ta'allum, setelah dia belajar, ya, menuntut ilmu, lalu kemudian dia mengamalkan ilmunya tersebut. Jadi amalan dibangun di atas ilmu. Baru kemudian kita melangkah pada yang ketiga, yaitu adalah watawasau bil haqqi, berdakwah. Betapa banyak dari saudara-saudara kita kaum muslimin, ya, terjun ke dalam medan dakwah sebelum melangkah yang melewati yang pertama dan yang kedua. Apa yang akan didakwahkan? Apa yang akan disampaikan? Apa yang akan diajarkan? Kalau belum memiliki ilmunya, kalau belum mengamalkannya, maka langkah yang ketiga adalah dakwah setelah yang pertama, kedua, dan ketiga. Lalu kemudian setelah itu yang terakhir adalah bersabar. Itu yang dituntunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Maka kemudian
Allah Subhanahu wa taala, kalau kita sudah menjadikan diri kita sebagai orang yang berilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan yang besar pada kita. Akan mengangkat derajat kita. Ya, derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Narfa'u darajatin man nasya, kata Allah Subhanahu wa taala. Narfa'u darajat. Kami akan mengangkat derajat siapa saja yang kami kehendaki. Kata Al-Imam Malik rahimahullahu taala, yaitu adalah bil ilmi. Yaitu adalah orang yang berilmu. Maka betapa banyak orang yang salah kaprah bahwa untuk mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan apa? Dengan kemajuan teknologi, dengan ekonomi dan sebagainya. Sehingga sibuk dengan hal ini. Dan betapa banyak dari kaum muslimin ketika dia melakukan dakwahnya bukan berdakwah untuk mengajak tafaqquh fid din, memahami agama Allah Subhanahu wa taala, tapi sekedar berdakwah untuk melawan kekuatan musuh. Ya, mereka mengetahui bahwa musuh-musuh Islam telah berkumpul dan mempersiapkan berbagai macam untuk mengalahkan dan menghancurkan kaum muslimin. Maka mereka berpikir bahwa untuk melawan mereka itu semua, maka kita pun harus apa? Mempersiapkan hal yang sama untuk bisa menyaingi mereka. Ini adalah suatu kesalahan. Ini adalah suatu kekeliruan. Yang benar adalah tentunya dengan ilmu Alkitab dan As-Sunnah. Apabila kita mempelajari, kita kembali mempelajari agama kita, agama Allah Subhanahu wa taala ini, kita kembali kepada landasan kita ini, Alkitab dan As-Sunnah, insyaallah kita akan bisa, Allah Subhanahu wa taala tidak akan apa? Tidak akan menghinakan kita. Allah Subhanahu wa taala akan melindungi kita. Allah Subhanahu wa taala akan menjaga kita. Makanya disampaikan oleh suatu perkataan yang sangat bagus dari Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala. Tallahi, kata beliau, tallahi, demi Allah, ma ada alaikal adu illa ba'da an tawalla ankal wali, fala tazunnu anna asyaitana ghalabah walakinnal hafidha a'rada. Nauzubillah min dzalik. Beliau mengatakan, demi Allah, ma ada alaikal adu, musuh kita itu tidak akan bisa mengalahkan kita, tidak akan bisa menguasai kita, kecuali kapan? Illa ba'da an tawalla ankal wali, kecuali setelah al-wali, pelindung kita yang selama ini menjaga kita sudah berpaling dan meninggalkan kita. Apabila wali yang senantiasa melindungi kita ini, yang senantiasa menjaga kita ini sudah meninggalkan kita, sudah berpaling dari kita, maka pada saat itulah musuh akan datang menguasai kita. Musuh akan menjajah kita. Maka pada saat itu,
Fala tazunnu anna syaitana qad ghalabah. Maka jangan kamu sangka bahwa syaitan itu yang telah mengalahkan kita, bukan. Jangan kamu kira bahwa syaitan itu yang telah menguasai kita dan bisa mengalahkan kita, tidak. Akan tetapi kenapa? Walakinnal hafidha a'rada. Akan tetapi yang menjaga kita selama ini sudah meninggalkan kita, sudah tidak melindungi kita. Itu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala sudah mencampakkan kita. Kenapa? Karena kita sudah melupakan agama Allah. Karena kita sudah meninggalkan ayat-ayat Allah. Kita sudah meninggalkan kitab Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka pada saat itulah kemudian musuh datang menguasai kita. Kenapa? Karena benteng yang selama ini melindungi kita, benteng yang selama ini menjaga kita sudah tidak ada. Maka hadirin sekalian, rahimani wa rahimakumullah, kalau kita ingin mendapatkan izzah kejayaan Islam ini, maka kaum muslimin hendaklah kembali kepada dua hal ini, kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita pelajari, kita ilmui, maka kita insyaallah akan mendapatkan kebahagiaan tersebut. Kita akan mendapatkan izzah tersebut. Tapi kalau kita tidak mempelajarinya, kita disibukkan dengan dunia, tidak ada satupun kesempatan dari kita untuk mempelajarinya, ya, maka Allah SWT pun akan mencampakkan kita. Wa man a'rada an dzikri, kata Allah Subhanahu wa taala, fa inna lahu ma'isyatan donka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha. Maka apa kata Allah SWT? Fakadzalika al-yawma tunsa. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa man a'rada an dzikri." Barang siapa yang berpaling dari mengingatku, kata Allah Subhanahu wa taala, dari berzikir kepadaku. Berzikir ini luas maknanya. Bukan hanya berzikir seperti yang biasa kita sering lakukan, tapi juga termasuk mempelajari, ya, ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kita pelajari, kita dalami, kita gali. Kalau kita sudah meninggalkan itu, wa man a'rada an dzikri, kata Allah Subhanahu wa taala, dan siapa yang berpaling dari mengingatku, kata Allah Subhanahu wa taala, fa inna lahu ma'isyatan donka. Ya, maka baginya kehidupan yang sempit. Baginya kehidupan yang sempit. Akan dikuasai oleh musuh-musuh Islam, akan dijajah, ya. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan kelak pada hari kiamat, nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, akan kami bangkitkan dia pada hari kiamat dalam keadaan a'ma, dalam keadaan buta. Loh, dia protes. Si hamba ini pun protes. Apa katanya? Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Wahai Rabbku, kenapa saya dibangkitkan dalam keadaan buta? Padahal dulu di dunia saya bisa melihat keindahan alam, kemegahan dunia ini, kemewahan alam semesta ini. Saya bisa lihat, saya bisa berkeliling dunia, tamasya dan sebagainya. Kenapa saya dibangkitkan sekarang ini dalam keadaan buta? Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Kadzalika atatka ayatuna fanasitaha. Demikianlah
Atatka ayatuna, telah sampai padamu ayat-ayat kami. Ya, kita semua insyaallah, ya, pada kita ada Al-Quran yang berisi tentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi bukan dibaca, dijadikan sebagai pajangan di lemari, hiasan. Ya, yang membaca bukan kita. Yang membaca siapa? Yang membaca adalah semut. Bukan kita yang membaca, yang bacanya apa? Semut. Hanya sekedar dijadikan sebagai pajangan dan hiasan dan sebagainya. Tidak dipelajari, tidak dipahami, dicampakkan malah dilupakan. Kadzalika atatka ayatuna, kata Allah SWT, fanasitaha. Yang itu disebabkan kenapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita hidup dalam keadaan sempit, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala membangkitkan kita dalam keadaan buta. Apa sebabnya? Kita mencampakkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita melupakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, fakadzalikal yauma tunsa. Maka demikian pula pada hari ini kamu dilupakan, kamu dicampakkan. Sungguh menyedihkan. Sungguh menyedihkan di saat-saat pada hari kiamat ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumpulkan kita di padang mahsyar. Di saat-saat kita butuh pertolongan, di saat-saat tidak ada satupun yang bisa menolong kita, ya, semuanya sibuk dengan dirinya masing-masing. Justru pada saat tersebut Allah Subhanahu wa Ta'ala mencampakkan kita. Na'udzubillahi min dzalik. Justru pada saat tersebut Allah Subhanahu wa Ta'ala melupakan kita. Disebabkan karena kita sendiri ketika di dunia kita lupakan, kita campakkan juga ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Maka jangan heran kalau Allah SWT pun mencampakkan kita, melupakan kita, menjadikan kita buta, walaupun sebelum kita di dunia dalam keadaan bisa melihat dan sebagainya. Maka intinya adalah apa? Al-ilmu. Ya, kita hendaknya menyibukkan diri kita dengan ilmu ini, ilmu Alkitab was sunnah. Qala Allah wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita sibukkan itu dengan diri kita dengan itu. Maka insyaallah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengangkat derajat kita. Ya. Narfa'u darajatin man nasya'. Kami akan mengangkat derajat siapa pun yang kami kehendaki, kata Allah SWT. Allah SWT tidak memandang bulu. Bukan karena dia kaya, bukan karena dia orang yang terpandang, bukan karena dia memiliki jabatan, lalu kemudian Allah akan mengangkat derajatnya, tidak. Tapi Allah SWT akan mengangkat derajat bagi mereka, orang-orang yang memiliki ilmu. Ya, itu di dunia. Dan ya, nanti juga pada hari kiamat. Ya, derajat yang tinggi ini akan kita dapatkan, akan kita raih, ya, sebelum hari akhirat nanti. Ketika kita hidup di dunia ini, Allah SWT sudah mengangkat derajat kita sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakan Talut, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan Talut sebagai pemimpin Bani Israel. Kenapa? Karena ilmu yang dimilikinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa qala lahum nabiyuhum innallaha qad ba'atsa lakum Taluta malika. Qalu anna yakunu lahul mulku alaina wa nahnu ahaqqu bil mulki minhu
lam yu'ta sa'atan minal mal. Qal innallaha astafahu 'alaikum wa zadahu bastatan fil ilmi wal jism. Jadi kemuliaan di dunia ini kita bisa raih dengan ilmu, bukan dengan yang lainnya. Ya. Dan berkata Nabi mereka kepada orang-orang Bani Israil, innallaha qad ba'asa lakum Taluta malika. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengutus kepada engkau Talut malikan sebagai raja buat kalian, sebagai pemimpin atas kalian. Kalau orang-orang Bani Israel pun protes, dan ini memang sifatnya orang-orang Bani Israel dari dulu sampai sekarang. Ya, kalau mereka protes, anna yakunu lahul mulku alaina. Bagaimana mungkin si Talut itu bisa menjadi pemimpin atas kami? Kok bisa? Wa nahnu haqqu bil mulki minhu, padahal kami yang lebih berhak. Kami lebih berhak dari dia. Kok dia yang dipilih jadi pemimpin? Walam yu'ta sa'atan minal mal, dan dia juga orang miskin, tidak memiliki harta. Ya. Dia menganggap, mereka orang-orang Bani Israel menganggap bahwasanya kepemimpinan itu bisa didapatkan dengan apa? Dengan derajat yang tinggi, dengan apa? Dengan kedudukan di masyarakat dan dengan harta yang tinggi yang banyak begitu. Lantas kemudian kita bisa meraih derajat yang tinggi tersebut, lantas kemudian kita bisa menjadi pemimpin? Tidak. Kepemimpinan dalam Islam bukan diukur dari itu. Bukan diukur dari banyaknya harta, ya, tapi apa kata Allah Subhanahu wa taala? Qala innallaha astafahu 'alaikum. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memuliakan dengan menjadikan Talut sebagai pemimpin atas kalian. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan wazadahu bastatan fil ilmi. Dan Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan padanya dengan keluasan ilmu. So, perhatikan. Dengan apa? Dengan ilmu. Allah Subhanahu wa taala menjadikan Talut sebagai pemimpin atas Bani Israel. Wallahu yu'ti mulkahu man yasha. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuasaan tersebut, kepemimpinan tersebut kepada siapa saja yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dikisahkan pula suatu kisah yang menunjukkan kepada kita bahwa dengan ilmu kita bisa meraih derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam Sahih Muslim, an Amir bin Wasilah anna Nafi'an ibn Abdul Haris laqiya Umar bi Usfan. Bahwasanya dari Amir bin Wasilah, bahwasanya Nafi bin Abdul Haris bertemu dengan Umar di Usfan. Wa kana Umar yasta'miluhu ala Makkah. Faqal, lalu dia pun berkata kepada Umar, man ista'malta ala ahli al-wadi? Wahai Umar, siapa yang telah engkau angkat di ahli al-wadi, maksudnya di Makkah, lembah, di penduduk Makkah, siapa yang engkau angkat sebagai pemimpin di sana? Faqal, maka Umar pun menjawab, Ibnu Abzah. Saya telah memilih Ibnu Abzah. Qal, waman Ibnu Abzah? Siapa itu Ibnu Abzah? Kok nggak pernah kedengaran? Siapa dia? Qal, kata Umar, maula min mawalina. Dia adalah seorang budak
pelayan di antara pelayan-pelayan kami, antara budak-budak kami, pelayan-pelayan pembantu kami, kata Umar, dia adalah seorang pembantu dari pembantu-pembantu kami. Nafi' bin Abdul Haris pun heran. Fastakhlafta alaihim maula. Engkau menjadikan wakil atas orang-orang Makkah dari seorang maula. Heran dia. Kok maula yang dijadikan sebagai pemimpin, sebagai wakil? Apa jawabnya Umar radhiyallahu anhu? Beliau mengatakan, innahu qari'un li kitabillahi azza wa jalla wa innahu 'alimun bil fara'idi. Sesungguhnya dia ini Ibnu Abza qari, dialah seorang qari, dialah seorang penghafal Al-Quran, ya, dia adalah penghafal Al-Quran, penghafal kitabullah. Wa innahu alimun bil faraid, dan dia adalah seorang yang ahli dalam ilmu faraid. Ya, jangan remehkan. Ya, dia adalah orang yang pandai ahli dalam ilmu faraid, dia hafal Al-Quran. Ya, orang yang berilmu, orang yang menghafal Al-Quran, orang yang mempunyai ilmu tentang faraid, ini yang diangkat oleh siapa? Oleh Umar. Ya, ini yang diangkat sebagai pemimpin oleh Umar untuk penduduk Makkah. Qala Umar, lalu Umar berkata selanjutnya, ama inna nabiyakum sallallahu alaihi wasallam qala, tidakkah kamu mendengar Nabi kalian berkata, innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yad'u bihi akharin. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengangkat suatu kaum, mengangkat derajat suatu kaum bihadzal kitab, karena Alkitab ini, karena Al-Quranul Karim. Maka hendaknya kita berlomba-lomba untuk mempelajari kitab Allah. Dengan itu Allah SWT akan mengangkat derajat kita. Dan kemudian Allah SWT mengatakan, wa yada'u bihi akharin, Allah SWT akan menghinakan kaum yang lainnya yang dia melupakan dan dia mencampakkan kitabullah, Al-Quranul Karim. Jadi semuanya kembali kepada ilmu. Isa berapa? 10 menit lagi. Terakhir, disebutkan di sini bahwasanya intinya adalah al-ilmu. Ya man yanshudu izzal Islam. Kalau kita ingin mendambakan, menginginkan kemuliaan Islam, maka hendaklah kita kembali kepada ilmu. Disebutkan dari Tamim Ad-Dari, dia berkata, tatawalan nasu fil bina'i fi zamani Umar. Orang-orang berlomba membangun, bermegah-megahan pada zaman Umar bin Abdul Aziz. Faqala Umar, maka Umar pun berkata, ya ma'syaral Arib, wahai sekalian bangsa Arab, al-ardu. Kenapa kalian disebutkan dengan tanah? Maksudnya apa? Dengan membangun, bermegah-megahan. Innahu la islama illa bi jama'atin. Tidak ada Islam
kecuali dengan jamaah. Wala jamaah illa bi imarah, dan tidak ada jamaah kecuali dengan pemimpin. Wala imarata illa bi ta'atin, dan tidak ada imarah kecuali dengan ketaatan. Faman sawwadahu qaumahu 'alal fikhi kana hayatan lahu wa lahum. Barang siapa yang memimpin umatnya, masyarakatnya dengan ilmu, dengan al-fikhi, maka akan dia mendapatkan kehidupan yang bahagia bagi dirinya dan bagi masyarakatnya. Wa man sawwadahu qaumahu ala ghairi fikhin kana halakan lahu wa lahum. Dan barang siapa yang memimpin masyarakatnya bukan dengan ilmu, bukan dengan al-fikhi, maka kebinasaan dan kehancuran yang akan dia peroleh, yang akan dia dapatkan. Dan juga disebutkan dari Al-Hasan berkata, kanu yaqulun, dan mereka para ulama mengatakan, mautul alimi sulmatun fil Islam, la yasudduha syai'un makhtalafa al-lail wan nahar. Kematian seorang alim itu adalah kegelapan dalam Islam. Kenapa? Karena seorang alim, ulama, ibarat nujum, ibarat bintang-bintang yang akan menaungi umat ini, yang akan menjaga dan melindungi umat ini. Kalau mereka sudah tidak ada, maka tunggulah kebinasaan dan kegelapan akan melanda kaum tersebut, umat tersebut. Dan terakhir dari Halal bin Khabbab, beliau berkata, Sa'altu Sa'id bin Jubair, aku bertanya kepada Sa'id bin Jubair, ya Aba Abdullah, ma alamatu halakin nas? Wahai Abu Abdullah, kunyah dari Sa'id bin Jubair, apa tandanya halakun nas, kehancuran dari sebuah umat? Apa tanda kebinasaan dari suatu masyarakat, dari suatu kaum? Kata beliau, idza halaka ulama'uhum, apabila sudah tidak ada lagi orang yang berilmu, maka pada saat itulah kebinasaan, kehancuran akan melanda kaum tersebut. Sebab benteng yang selama ini menjaga kita, melindungi kita, yaitu Allah dengan ilmunya, sudah tidak ada lagi, sudah berpaling meninggalkan kita. Maka pada saat itu, maka musuh-musuh kita pun akan datang menguasai kita dan menjajah kita. Bukan karena syaitan mampu mengalahkan kita, bukan. Kenapa? Karena bentengnya sudah tidak ada lagi. Nauzubillah min zalik. Ya, maka ikhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah, tidak ada kejayaan dalam Islam melainkan hanya dengan at-tafaqquh fid din, melainkan hanya dengan memahami agama kita ini, yang kemudian dengan itu kita bisa amalkan, kita bisa laksanakan, dan kemudian kita bisa dakwahkan kepada saudara-saudara kita yang jahil. Ya, kita cukupkan sampai di sini. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat bagi diri saya dan para hadirin sekalian. Ya, kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.